kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi viktimologi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Ridho Wahyu Pancoro, Probo AS Dwinata, Siti Nur Halimah, Vini Prastikasari, dan Nova Gifari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu viktimologi. Viktimologi menurut istilah bahasa Inggris, viktimologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu victima, yang berarti korban, dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan viktimologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam segala aspek maupun dalam berbagai bidang kehidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya. Saya Nova Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu korban. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana. Sedangkan pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Dalam pengertian di atas, tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja, melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan, tetapi juga meliputi kelalaian. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekadar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung dimaksud di sini seperti istri kehilangan suami, atau anak yang kehilangan bapaknya, orang tua yang kehilangan anaknya, dan yang lainnya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup viktimologi. Viktimologi meneliti tentang topik-topik korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Arif Gosita, ruang lingkup viktimologi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga, para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik. Yang keempat, reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. Dan yang kelima, respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi. Baiklah, saya Probo AS Dwinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi korban. Stephen Schaffer membagi bentuk tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggung jawab korban dan status korban. Yang pertama yaitu ada unrelated victims. Unrelated victim adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Yang kedua ada provocative victim. Adalah seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini, korban adalah pelaku utama. Dengan demikian, pertanggungjawaban terletak pada korban pelaku. Yang ketiga, participating victim, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Contohnya, berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi, merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Yang keempat ada biologically weak victim, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, wanita,
orang yang sakit mental atau gila, dan lainnya. Pertanggungjawaban terletak pada masyarakat dan pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya. Yang kelima ada socially weak victim, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. Yang keenam ada self-victimizing victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Misalnya, pecandu obat bius, prostitusi, judi, aborsi, dan lain-lain. Hal ini berarti pertanggungjawabannya terletak pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban. Yang ketujuh, political victim, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Vini Prastikasari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa viktimologi sangat penting bagi mahasiswa kriminologi. Karena dalam kriminologi, viktimologi itu sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan ataupun tindakan kejahatan atau tindakan kriminal. Viktimologi juga menjelaskan tentang peran para korban dan hubungan mereka dengan korban para korban, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui yang dihadapinya. Dan viktimologi juga mempelajari tentang hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban itu. Nah, gimana kawan-kawan? Menarik bukan pembahasan di salah satu mata kuliah kriminologi yang barusan dijelaskan? Masih banyak hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari di kriminologi. Untuk itu, bagi kawan-kawan semua yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa, Ayo masuk kriminologi. Ayo kita pelajari tentang kejahatan, tentang korban, dan lain-lainnya. Ayo, buruan. Ingat ya, jurusan kriminologi cuman ada 3 di Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. kita tunggu ya.